Ini dia 4 cara gue untuk bisa networking dengan orang-orang yang lebih kaya ataupun orang-orang yang lebih sukses dalam bisnis. First thing first, gue mau kalian semua paham bahwasanya sebelum kita networking sama orang, kita harus punya value dalam diri kita sendiri. So, sebelum gue jabarin 4 hal ini, gue mau kalian tanamin dalam diri kalian. Kalau misalnya kalian mau ketemu dengan orang yang lebih kaya, kalau misalnya kalian mau ketemu sama orang yang lebih sukses, tanamin dalam diri kalian harus mau belajar terus. Karena kalau misalnya kalian nggak punya value, kalian nggak punya nilai jual, kalian nggak punya nilai yang bisa kalian tukar dengan orang yang lebih kaya, maka orang tersebut nggak akan mau ketemu sama kalian. So, kita langsung aja masuk ke poin yang pertama. Yang pertama adalah bangun personal brand. Ini paling realistis menurut gua. Mungkin banyak dari kalian yang ya udahlah, sosial media bukan buat nyari networking gitu. Sosial media cuma buat dikonsumsi aja. Sosial media juga gua main bukan buat cari like, comment, dan juga subscribe dan juga follow dan lain sebagainya. Tapi perlu kalian pahami bahwasanya sosial media itu bener-bener jadi tempat yang enak banget kalau misalnya kita mau connect sama orang lain. Mungkin ada dari kalian yang bisa bilang langsung chat aja atau langsung DM aja. Itu gampang, emang semua orang bisa melakukan itu. Tapi ketika kalian punya personal branding, kalian akan lebih ngerasa pede untuk ngechat mereka. Lalu juga mereka yang di chat, gue akan ngerasa lebih yakin untuk ketemu sama kalian. Karena si orang kaya ini ngeliat ada value dari kalian yang bisa mereka tukar value-nya seperti itu. Terus solusinya apa nih buat orang-orang yang nggak mau bangun personal brand? Menurut gue nggak apa-apa kalau misalnya kalian nggak mau bangun personal brand juga karena memang nggak suka ngomong depan kamera dan sebagainya. Tapi minimal kalian jadi orang yang aktif dalam berbagai aspek. Jadi orang yang aktif dalam organisasi, ketemu banyak orang. Kalau kalian orang organisasi, ya kalian jemput misal kalau ada tamu pembicara, kalian jemput kalau misalnya ada orang yang penting yang datang ke kampus kalian ajak mereka ngobrol, kalian jadi bagian humasnya. Menurut gue itu poin yang sangat penting banget kalau misalnya kalian mau punya networking jangka panjang sama seseorang. Tapi lagi-lagi realistisnya adalah bangun personal brand adalah jalan terbaik menurut gue. Karena selama perjalanan gue, ketika gue punya personal branding yang bagus, ketika gue punya banyak followers, itu jadi leverage buat diri gue pribadi, sehingga ketika gue ngechat orang akan fast respon untuk balas chat yang gue sampaikan. Lalu cara networking yang kedua adalah dengan ikut event. Ikut event di sini kalian bisa untuk ikut event-event offline ya, yang gue saranin. Jadi kita tuh bisa bener-bener ngobrol secara intens di event tersebut dan bisa untuk bertukar pikiran. Nah, di event offline ini kalian bisa temuin acara-acaranya ya di banyak tempat lah gitu. Kalian bisa hunting event-event offline yang pastinya gue sarankan untuk relate dengan industri yang kalian tekunin. Kalau misalnya kalian mau networking dengan orang-orang agency, ya cari event-event yang emang dia membicarakan tentang bisnis jasa. Kalau misalnya kalian suka dengan financial, cari event-event yang ngebahas tentang financial juga. Tapi kalau misalnya kalian suka di industri yang berbeda seperti fashion dan sejenisnya, cari juga event tersebut. Jadi pastikan event yang kalian ikutin tuh linear dengan apa yang memang kalian cari, yang memang kalian suka atau industri yang kalian lagi tekunin. Banyak kan dari klien-klien yang pernah gue pegang itu gue dapet dari event-event offline. Yang ketiga, ini mungkin agak lucu kalau misalnya kalian dengar, tapi gue harus sampaikan ini bahwasanya networking itu harus dari nongkrong. Ya, nongkrong di sini yang gue maksud adalah ketemu sama orang yang kalian kenal dari sosial media tadi, kalian ajak nongkrong ke satu tempat, kalian ngobrolin hal-hal yang penting, kalian bertukar pikiran, kalian ketemuan, dan akhirnya build something gitu. Kalau misalnya nggak bisa sampai ke sana, ya minimal kalian punya hubungan jangka panjang. Kalian punya relationship yang bagus ke depannya. Jadi itu akan bikin kalian untuk bisa ngebuka peluang-peluang lainnya yang bisa bikin kalian itu tetap survive di industri yang kalian lagi tekunin. Dan saran dari gue, kalau misalnya kalian mau nongkrong nih sama orang-orang yang lebih kaya atau mau ketemu sama orang-orang yang lebih sukses di bisnis gitu, pastiin kalian datang lebih awal. Itu gue please banget ya, kalian harus datang lebih awal. Karena mau gimana pun juga waktu mereka itu benar-benar berharga. Karena kita memang belum punya leverage sebesar mereka gitu. Jadi pastiin kita datang lebih awal sebagai bentuk kita menghargai dia dan juga menghargai waktu dia yang sangat mahal itu. Gue bukan melebih-lebihkan, tapi gue memberikan saran kepada kalian biar kalian nantinya nggak kewalahan atau nggak kelabakan ketika ketemu dengan mereka. Yang keempat, yang paling penting adalah kasih value ke mereka. Jadi gini, gue pernah ketemu sama seorang yang dia tuh entrepreneur di bidang fashion, dan dia juga seorang content creator, dan dia juga punya agency yang sangat besar di Indonesia. Saat itu gue berbicara tentang banyak hal, bicara tentang karyawan, cara develop company, terus juga bicara tentang masa depan, bicara tentang AI, bicara tentang social media, bicara tentang konten, dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting ketika bicara, tadi seperti yang gue bilang ya, kita nggak boleh asal-asalan dan kita harus siapin value untuk mereka. Saat itu, dia adalah orang yang emang lagi butuh website. Nggak ngerti tentang cara mengoperasikan website, dia nggak bisa bikinnya, dia nggak punya tim yang kompeten untuk itu. So, kebetulan gue adalah orang yang punya tim yang bisa ngurus dari sisi website. Dan gue bisa develop website, bisa bikin website untuk mereka. Dari situ, mungkin dia ngerasa bahwasanya gue ini bisa membantu apa yang dia inginkan. Nah, setelah seperti itu, akhirnya terjalin hubungan. Dia minta tolong untuk bikin website ke gue bisa punya hubungan jangka panjang ke dia, dan gue bisa tanya apapun, alias dia bisa jadi sejenis mentor untuk gue. Nah, menurut gue, hal-hal seperti ini tuh enak banget ketika kita punya personal branding. Karena awalnya sebelum gue ketemu dia, itu gue chat dulu dari sosial media, kita DM-DM-an di sosial media. Setelah kita DM-DM-an, kita ngobrol, akhirnya kita ketemuan. So, buat kalian yang belum terbuka pikirannya untuk bangun personal brand, atau belum ngeberanin diri untuk ikut-ikut event, untuk ngechat orang, untuk ngebagusin profile, untuk ngebagusin value, so, saran gue mulai secepatnya dari sekarang. Karena itu akan baik untuk masa depan kalian dan juga untuk bisnis kalian yang pastinya. So, sekian dari gue. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. See you guys in the next video.